Tuh, ini hari kedua treatment tugas psikologi. Jadi hari ini kita menggunakan lembar kerja peserta didik untuk materi hubungan antar sudut. Nah, jadi kemarin ingat yang pernah aku singgung tentang sudut dan sudut, tambah sudut dulu. Sudut, ingat nggak? Sudut itu apa? Hubungan antar garis yang berpotongan. Hubungan antar dua buah garis yang saling berpotongan. Pintar. Kalau garis itu Hubungan antar dua titik atau lebih yang dihubungkan. Pintar. Jadi untuk mulai kita gunakan lembar kerja ini. Nah, di sini kan udah ada materi soal hubungan antar sudut, dari pengertian sudut. Tadi kan sudah kamu udah bilang kalau sudut itu adalah gabungan dari dua buah garis yang saling berpotongan di satu titik. Nah, terus hubungannya sama garis apa? Garis itu ya ada hubungannya sama sudut itu tadi. Kalau nggak ada garis, bisa nggak? Kalau nggak ada garis saling berpotongan, bisa nggak membentuk sebuah sudut? Enggak kan? Akhirnya jadi apa? Garis ya kan kalau sejajar kan nggak bisa kan, kalau tanpa ada garis yang memotong gitu. Nah, terus kalau selain dengan garis sama sudut, ada tuh jenis-jenis sudut. Kira-kira ingat nggak sudut-sudut apa aja? Ada siku-siku. Gimana? Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. terus Sudut tumpul sudut tumpul, terus yang besarnya 90 ke atas. ya di antara 90 derajat sampai 180. Ya, terus ada Sudut lurus besarnya 180 derajat. Terus Sudut refleks 180 ke atas. ya, pintar. Sudut refleks itu biasanya disebut dengan sudut cermin. Kenapa sudut cermin? Ya, kalau kita putar sudut itu, maka ukurannya sekitar 180 sampai 360. Nah, itu nanti kita praktekin pakai media belajar. Tapi sebelum ke situ, kita coba nih aktivitas 1. Nah, coba untuk aktivitas 1 ini berbentuk jam-jam. Gimana kan? Yang penting konsepnya adalah kamu tahu sudut itu apa. Sudut adalah hubungan antar dua garis yang saling berpotongan di satu titik. Pinter itu. Nah, jadi di sini kan ada gambar-gambar jam nih. Di sini ada pola-polanya nih. Kalau ini padahal kan garis ke apa ini namanya jarum panjang kan menuju 12 dan jarum pendek menuju 2. Ini kan bisa dibilang kedua garis ya kan. Kalau dipandang ini dia berpotongan di satu titik ya kan, membentuk sebuah sudut. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sudut, jenis sudut apa? Dijawab pakai pensel atau pakai pulpen bisa.
tidak bisa ya menentukan ada sebuah sudut wajib yang dimana besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul yang besar sudutnya itu lebih dari 90 derajat, dimana kisaran besar sudutnya itu 90 derajat sampai 180, kurang dari 180. Nanti kalau 180 pas itu namanya sudut lurus. Nah ini besar sudutnya 180. Kemudian kita coba aktivitas 2, dimana aktivitas 2 ini juga sama, membentuk sebuah sudut. Bisa terpapar. Berasa kayak apa? Mukbang. Harus dilihat-lihat. Ya coba. Kalau tangan agak susah ya, itu lurus apa enggak? Tangannya panjang. Oke, jadi sekarang udah tahu ya bentuk-bentuknya dari dasarnya. Kalau sudah tahu, ngerti lah. Kita masuk yang aktivitas 3 yang lebih dem. Nah, coba ini kalau udah tahu bentuk-bentuknya, sebenarnya bisa lah membentuk sudut itu lambangnya seperti segitiga nyamping ya. Gimana ya? Kasih tuh. Sudut itu biasanya lambangnya ini. Nah, dan diikuti dengan huruf abjadnya kapital. Itu untuk menentukan sudut. Biasanya kalau nanti kamu di SMA ketemu jadi sudut ini namanya sudut ABC. Kalau sudut ABC berarti yang ditentukan adalah sudut B, ya kan? Kalau sudut BAC yang ditentukan adalah sudut A. Kalau ACB berarti yang ditentukan sudut itu. Nah, ini kan sudut ABC, bisa sudutnya adalah 90 derajat. Nama sudutnya adalah siku. Pintar, siku. Ya kan? Selanjutnya adalah membentuk sudut siku-siku, di mana besarnya adalah 90 derajat. Terus sudut BAC itu kan sudut yang berhadapan dengan sudut siku. Nah, di sini ini membentuk sudut apa? Lancip. Pintar. Sudut lancip. Ingat enggak waktu di SD udah disinggung dengan besar sudut sebuah bangun. Itu kalau segitiga bisa sudutnya 180. Kalau segi 4 pintar. Kalau sudut kalau bentuk bangun-bangun ada segitiga itu bentuk ya bangun itu adalah 180 segitiga. Nah, di sini udah diketahui 90. Nah, berarti di sini kalau dia segitiganya sama kaki, pasti sisi yang lain juga sama. Misalnya sisinya bisa sudutnya sama. Tapi kan ini siku-siku, cuma siku-sikunya yang diketahui ada 90. Berarti depannya tuh kisaran berapa ya? Kurang dari 90. Berarti di sini tandanya kurang dari
90 derajat. Ya kan? Tapi kalau segitiga tadi besarnya berapa? 180. Berarti sudut siku ditambah sudut A tambah sudut C, tengahnya besarnya adalah 180. Berarti yang ACB besarnya sama, itu kurang dari 90. Ya, coba nomor 2. Lihat sudut A cukup. Ini membentuk sudut ini. Ya. Sudut tungkul di mana kisaran besarnya lebih dari 90. Kalau OCF berarti panci. Bentar, kalau FCB berarti juga panci. Nggak bisa ya ini. Nah, terus kita masuk ke hubungan antar sudut, hubungan dua sudut. Nah, kemarin aku udah kasih materi juga hubungan antar sudut, dimana ada hubungan sudut berpeniku atau komplement. Nah, yang pertama kan ada yang di sini pertama ada sudut berpelurus, berarti dua sudut yang membentuk sudut lurus. Gak usah bingung, berpelurus kuncinya adalah lurus. Berarti hubungan dua sudut kalau dijumlah besar sudutnya adalah sudut lurus. Berapa? Sudut lurus 180 derajat. Nah, di sini kelihatan kan contoh soal. Di sini ada sebuah sudut yang diketahui adalah sudut pertama itu CBD. Besar sudut CBD adalah 30 derajat. Dan di sini tentukan sudut berpelurus. Sudah diketahui sudut lurus itu berpelurus besar sudutnya 180. Berarti penulisannya kayak gini. Berarti kita mencari sisi sebaliknya di sini yang belum diketahui, yaitu sudut AB. Berarti 180 dikurangi 30, hasilnya 150. Intinya hubungan dua sudut, apalagi sudut berpelurus, itu dua sudut jika dijumlahkan besar sudutnya 180 membentuk sudut lurus. Itu namanya sudut berpelurus. Kemudian sudut berpeniku. Nah, untuk berpeniku kuncinya lagi siku, peniku, ya kan? Kalau berpeniku berarti dua sudut yang dijumlahkan besarnya pintar 90. Nah, sama kayak soal tadi. Di sini ada sebuah garis, tapi yang diketahui sebuah sudut DAC sebesar 65. Kalau dia sudut berpeniku berarti yang belum diketahui sudut BAC-nya berapa? Sama kayak tadi pengerjaannya. Yang diketahui dikurangi dengan besar sudut berpeniku 90. Hasilnya sudut BAC adalah 25 derajat. Gitu. Nah, kalau sudut bertolak belakang. Punggungku agak Nah, kalau sudut bertolak belakang, artinya bertolak belakang itu seperti apa sih?
bertolak belakang tuh kayak gini. A dengan B itu namanya bertolak belakang. Jadi kamu berhadap depan, aku berhadap belakang gitu, bertolak belakang. Besar sudut C dengan D itu bertolak belakang. Nah, tentukan sudut, dan sudut bertolak belakang itu pasti memiliki ukuran berapa ya? Jika dua buah sudut bertolak belakang itu hasilnya adalah 180. Karena apa ya? Kenapa ya? Jadi karena membentuk sebuah sudut berpelurus. Pintar kan di sini sudut C, set, di sini sudut B, ya kan? Kalau kamu di sini sudut berpelurus. Maka dia dua buah sudut bertolak belakang sudah dijumpai, maka besar sudutnya adalah 180. Berarti besar sudut bertolak belakang juga sama besarnya. Ini ya sih. Nah, ini hubungan antar dua sudut bertolak belakang. Terus ada lagi keseberangan bertolak belakang, terus sama sepihak dalam sepihak luar, itu kita bisa gunakan sebuah ini namanya dari sumber bubat suka hubungan antar sudut matematika. Nah, di sini kan ada apa ini? Garis yang dipotong oleh transversal. Di sini aku namai sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga di sini ada modelnya, ada model X, ada model huruf F, ada model huruf C dan Z. Ini nanti ada kaitannya dengan hubungan bertolak belakang. Kalau bertolak belakang itu kita menggunakan X. Coba kita buat hubungan. Kamu tulis di sini hubungan antar sudut. Kita eksperimen, apa benar besar sudutnya itu yang bertolak belakang itu sama? Gede banget. Dari besar sampai kecil. Apa punya jarum kamu? Aku yang penting nggak kelihatan. Nah, untuk X ini ada kaitannya digunakan untuk hubungan sudut bertolak belakang untuk menentukan apa hubungannya. Juga. Ya. Kita masukkan. Kayaknya harus bolong. Nah. Jadi untuk menentukan hubungan antar sudut bertolak belakang ini garisnya harus saling berhimpitan. Namanya berhimpitan itu harus sama, harus lurus gitu. Nah, kalau sudah, kita putar 180 derajat. Coba putar 180 derajat. Kebalik nggak sih? Nggak usah pakai ini bisa loh.
Ini 100 itu berapa derajat? 9. 60. Tambah lagi harus berhimpitan. Set. Kalau udah berhimpitan, baru kita tahu di sini sudut 1 berhimpitan dengan sudut 3. sudut 2 berhimpitan dengan sudut 4. sudut 1 berhimpitan dengan sudut 3. 2. 4. Makan. Nah, ini dapat diartikan apa? Bahwa besar sudut bertolak belakang, ya kan? Besar sudutnya Sama. pintar. Ya kan, bertolak belakang 2 dengan 4. Nah, kalau diputar 180 derajat, dia besar sudutnya adalah sama. Nah, coba putar lagi putar lagi, kita cari hubungan sudut 1 dengan sudut 3, diputar 180 derajat. Sembilan puluh, 80. Nah, sama nggak kira-kira? Sama, karena setiap sudut yang bertolak belakang pasti besar sudutnya sama. Jadi di sini hubungan dua sudut yang bertolak belakang besar sudut 60, berarti sini besar sudutnya 60. Kalau kedua sudut ini dijumlahkan, nah ini apa? BOC terus AOD AAOD dengan DOC. AOD dengan DOC. Ini kan membentuk sudut berpelurus, ya kan? Jadinya AOD terus DOC. Ini A ketemu dengan C. Jadinya kan sudut berpelurus. Maka di sini besar sudutnya adalah 180. Diketahui AOD 60 dan DOC-nya berapa? Ya 180 dikurangi yang diketahui 60. Maka DOC-nya ketemu berapa? 120. Coba aktivitas 1 aja. Ini banyak ya, tebel-tebel sekali. Pusing nggak? Ya. Itu tadi adalah sudut hubungan antara sudut berpelurus. Ya, apa ini? Itulah besar sudut yang diberi tanda dengan sudut kecil. Yang penting ingat, apa tadi? Sudut berpelurus itu 2 buah sudut, kalau dijumlahkan besar sudutnya 180. Sudut berpenyiku 2 buah sudut, kalau dijumlah besar sudutnya 90. Ada berpelurus sama berpenyiku. Tadi juga ada hubungan sudut bertolak belakang. Kalau bertolak belakang besar sudutnya pasti 180. Pasti besar sudutnya pasti sama. Tergantung nanti. Ya, coba. Diketahui, soal pertama diketahui sudut. Coba ini dikasih dulu A, B, C.
di sini titiknya ada sebuah O. Nah, diketahui BOC, COB itu besar sudutnya 135. Maka besar sudut A itu berapa? Ayo, tadi apa? Ada kaitannya dengan sudut apa ini? Berarti besar sudut berpelurus berapa? 180. Terus diketahui berapa itu? 135. Berarti nilainya untuk mencari A gimana? Pintar, coba di sini. Iya. Pintar, berarti bisa sudutnya sudut besar. Sudut A maksud aku 45. Pintar. Coba nomor. Tiga tujuh benar. Ayo. 1 kurang 0 berapa? Oh, 37 kan kalau di logis 37 nggak sebesar ini ya kan. Nah, ya lebih lagi coba. Mulai terbiasa kayak ini ya kan. Pokoknya matematika itu harus sering. Nanti soal yang hampir mirip baru yang susah. Kalau udah terbiasa dengan cara jawaban yang sama, baru diolah ke tingkat yang lebih hard. Satu kurangi satu masa satu. Jadi kita tahu ya, kalau sebuah sudut diketahui terus ada sudut membentang lurus, maka nggak usah bingung ketemu soal kayak gini. Jadi oh ini membentang lurus, terus ada diketahui sudut di sini. Berarti kalau mencari sudut ini 180 kurangnya diketahui, ya kan? Bisa kan? Aman? Next, tadi sudut berpelurus, sekarang sudut apa ini? Berpeniku besar sudutnya.
Udah, di situ coba terapin. Hampir sama dengan yang tadi. Salah ini cepet. Ya kan? Coba dulu. Coba. Satu, tiga. Pokoknya konsepnya diingat. Yang pertama berlurus, besar 2 buah sudut. Kalau dijumlah 180. Kalau berpengikut 2 buah sudut. Kalau dijumlah besarnya 90. Nah, gitu. Mau dibentuk kayak gimana pun nanti, kalau udah ketemu garis, oh ini bisa berpengikut, ini bisa berpengikut. Udah tahu kan? Aku yakin temenmu nggak ada yang dapet ini. Dilihat dari alasan kamu kemarin, cukup kasihan juga aku. Soalnya ini nanti kamu pegang sampai SMA. Kalau dasarnya kamu nggak tahu, bingung SMA kelas 8, kelas 9. Ini nanti ada cerita juga terus geometri itu terus pokoknya. Oh, dari di kuliahan juga masih ada. Udah bisa. Oke. Nah, bisa. Ini putih ya. Nah, ini ada kayak tadi, contoh tadi. Ini yang warna hijau dan hijau ini namanya sudut berarti kalau bertolak belakang itu besar sudutnya pasti 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 sama. Kalau dia membentang lurus berarti besar sudutnya. Coba kaitkan. Ayo bisa kasih contoh satu. Pilih satu soal di 1 sampai 4 yang paling sulit. Nomor 1. Oke. Lihat. 135 itu bertolak belakang dengan A. Berarti besar sudutnya 135. Si A itu sama dengan 135. A dan B itu berlurus. Maka untuk mencari sudut B, benar nggak? Sudut A ditambah sudut B itu besar sudutnya 180. Diketahui sudut A nya berapa? 130. Berarti sudut B sama dengan 180 dikurangi 3. Berapa coba? 10 kurang 5? 5. 7 kurang 3? Ini bisa sudutnya B adalah 45 derajat. Bisa coba. Ternyata geometri itu nggak sulit itu loh kalau udah tahu dasarnya, ya nggak? Jujur aja, ya enggak? Jujurnya aku dulu nggak ada ya sistem kayak gini. Ya hilang.
dengan alasan kayak gitu ya pantas sih. Kalau kamu kurang paham dengan ini, kalau lain-lain kan bisa maksudnya jelas. Kalau garis sudut itu harus abstrak gitu, harus membayangkan terlebih dahulu, imajinasinya harus tinggi, membayangkan yang bentuknya tuh nggak ada ya. Tahap yang sih udah mulai bisa nih. Kok iya lanjut, hubungan antar sudut yang sehadap. Nah, ini ada dua sudut yang besar bersehadap. Sulit sekali aku bilang ini. Sedangkan sudutnya sehadap. Nah, sudut yang bersehadap itu di sini ada tanda biru, pasti ini dan sini, ini dan ini. Ya, contohnya kayak ini tadi. Kita menggunakan alat sunat, menggunakan huruf yang sehadap, kita pakai ya. Ini pas ya, soalnya sulit juga loh matangnya. Jangan lihat bagus enggaknya ya, yang penting bisa menerapkan konsep. Nah, sudut yang sehadap itu besar sudut 1 dengan sudut 5, terus namanya sehadap. Besar sudut 2 dengan 4 dengan 3 dengan sehadap. Itu gimana? Berhadapan, tapi lokasinya tidak sama. Di bawah, di atas, di bawah juga. Nah, kita menggunakan huruf F itu untuk menentukan hubungan sudut sehadap, besar sudut sehadap. Tapi ini caranya nggak diputar. Kalau diputar jadi aneh. Ini digeser ke pasir. Kalau udah berpeluru sih, cetak udah. Kalau sudah pas ini, sudah berhimpitan garisnya. Jadi sini kan terlihat 1 dengan 5, 2 dengan 6, ya kan? 3 dengan 7, benar kan? 3 dengan 7, 4 dengan 8. Ini namanya sehadap. Dan besar sudut sehadap itu pasti besarnya sama. Karena apa? Ya sama, besar. Jadi disimpulkan bahwa besar sudut yang sehadap adalah sama besar. Oke, paham? Lanjut, kita terapkan di sini. Oh, ini langsung sudut-sudut berseberangan. Kalau ini bersehadap, kalau gunakan L. Kalau berseberangan, kita menggunakan huruf Z. Nah, caranya diputar 180 derajat. Berseberangan. Kalau berseberangan, kita tahu sudut berseberangan itu yang bagian mana. Berseberangan itu istilahnya berseberangan ya, menyeberang.
nyebrang. Besar sudut 4, berseberangan itu ada 2, berseberangan dalam dan berseberangan luar. Kalau dalam lokasinya di area dalam, kalau luar di sini. Oke, jadi kalau berseberangan itu 4 dengan 6, 3 dengan 5, pintar. Terus kalau berseberangan luar itu 1 dengan 7, terus 2 dengan 8. Kalau kita putar 180 derajat, sudah berhimpit, maka dapat disimpulkan bahwa sudut yang berseberangan itu besar sudutnya pasti sama juga, 3 dan 5, 4 dengan 6, ya, 6 ini berseberangan, dia pasti sama besarnya karena dia juga membentuk sudut berpelurus juga di sini. 4 dengan 6 dengan 4 juga membentuk sudut berpelurus. Besar sudutnya 180 kalau berpelurus, ya kan? Nah, pindah di sini. Nah, ya kan? Ungu dengan ungu, ini namanya berseberangan. Biru dengan biru. Terletak di antara 2 garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Terletak di garis sejajar dan terletak juga di antara garis yang terpotong transversal. Sudut dalam. Nah, terus kemudian ada sudut dalam sepihak. Kalau namanya sudut dalam sepihak, kita menggunakan yang C. Abad suka. Hubat suka. Sulit juga namanya. Nah, kalau yang C sama. Dalam ada 2 juga. Dalam sepihak, luar sepihak. Kalau dalam sepihak itu 4 dengan 5, 3 dengan 6. Ini dalam sepihak. Namanya sepihak itu juga satu kelompok. Kalau luar sepihak 1 dengan 8. Terus pintar. Kita putar 180 derajat. Nah, ya kan? Oh, ini bisa 1 dengan berapa tadi? Tadi ini 180. Jadi di sini tuh hadapnya ini 90. Balik lagi kayak gini. 5 dengan 3, sudut 6. Nah, sudut 6. Nah, sudut 6 ditambah sudut 4 ini akan membentuk sudut berpelurus atau sudut bertolak belakang juga. Pasti akan membentuk sebuah sudut yang besarnya berapa? 180. Tapi kalau sepihak sejajar juga sama. Kalau ini tambah ini kan tambah ini, dia besar sudutnya sama. Berapa? 180. Karena dia membentuk sudut berpelurus. Merah juga. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya sudut dalam sepihak, jumlah besar sudut pasang sudut dalam sepihak adalah 180.
dan besar sudut luar sepihak itu juga 180 walaupun besar tangannya jauh luar sepihak, ya kan? Nggak mungkin lah gitu 180 pasti gitu kan. Tapi kalau diputar sama 1 dan 7 dia bertolak belakang luar kan, tapi dia membentuk sudut berpelurus dengan 1 dan 8, 1 dan 8, 1 dan 8. Nah, lihat duanya 1 dan 8, dia akan membentuk sudut berpelurus. Dan sama yang tadi 5 ini sudut 3. Padahal kan ini 4 dan 5 sudut berpelurus dalam. Lihat 4 dan 5, 4 dan 5 membentuk sudut berpelurus. Yang susah gitu kalau sini toh. 4 dan 5 membentuk sudut berpelurus. Jadi sudut dalam dijumlah itu 180, sudut luar sepihak, tapi ya sepihak itu satu. Kalau berseberangan ini dengan ini dengan, nah bedanya itu ya antara sepihak dan berseberangan. Jangan sampai salah menentukan, nanti ada ini sepihak padahal itu berseberangan. Coba dari jadi yang nanti aku bawa buat aku foto, aku masukin ke makalahku ya, tinggal dikit yuk. Nah tuh itu kan sama dengan ini nih ya kan, logika. Jadi tadi materi soal kesedaran hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut apa aja tadi? Ada sudut berpeniku, terus terus habis bertolak belakang terus berseberangan masing-masing. Kalau kecuali ini yang dan bertolak belakang itu nggak ada yang namanya bertolak belakang dalam dan bertolak belakang luar, itu nggak ada. Tapi yang ada itu cuma berseberangan dalam, berseberangan luar, sepihak dalam, sepihak luar. Kalau sehadap ya buaya sehadap. Terus berpelurus, dua buah sudut jika dijumlahkan besar sudutnya 180 derajat. Berpeniku, dua buah sudut kalau dijumlah 90. Intinya itu ada kaitannya, ada sebuah garis dipotong, garis sejajar dipotong oleh transversal membentuk sebuah sudut. Nah, nggak usah bingung, yang penting apa? Hubungan antar sudut berpelurus, berpeniku, besar sudutnya, ya. Tuh. Nanti kalau ada soal model kayak itu, nggak usah bingung. Ingat-ingat, sudut itu apa sih? Sudut berpelurus itu apa? Sudut berpeniku itu apa? Oh, ada gambar membentuk sudut siku-siku. Oh, diketahui kalau ditentang bisa jadi sudut berpelurus. Jadinya nanti 180 kurangi sudut yang diketahui. Kalau berpeniku
oh ini kalau di tingkat kedua sudutnya jadi sudut berpendikku, jadi 90 derajat kurangi 9 kali gitu. Ini usah dulu. Paham? Aman gak? Pusing? Jujur saja. Kayak pusing ya? Ya normal. Ya, ini aku atau dulu lah yang ini, tapi sampai ketemu besok untuk tes semua gitu ya, gitu. Oke, mari bye bye dulu, bye bye, next time day 3.